hura-hura pemilu sudah lewat, ekses-eksesnya harus kita hilangkan. Boleh jadi kemarin-kemarin karena berbeda kaos sama teman gak teguran. Yang sudah, yang penting sekarang ke depan. Sudah capek kita rakyat diobok-obok. Sudah datang saatnya kita meluruskan saf, merapatkan barisan, menggalang semangat kebersamaan. Rukun antar umat seagama. Begitulah malam ini saya hadir di tengah keluarga sendiri. Yang mengikat kita apa? Akidah. Di masjid kita ditemukan, dan inilah simbol kehidupan umat. Tadi kita sholat isya dan tarawih di sini, menghadap ke arah yang sama, menyembah Allah Tuhan yang sama, melakukan gerak yang sama, membaca bacaan yang sama, dengan bahasa yang sama. Betul? Tapi kita datang dari segala penjuru. Kita datang dari sebelah lor, sebelah kidul, sebelah wetan, sebelah kulon. Di sini di masjid ini kita menghadap ke arah yang sama. Kita yang hadir di sini boleh jadi ada yang dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Irian Jaya, tapi kita adalah Indonesia. Jelas? Jelas? Saya sering kasih contoh, coba kalau sholat pakai bahasa masing-masing, ramai masjid, bingung malaikat. Ini Indonesia ramai karena tiap provinsi sholat pakai bahasa masing-masing. Kalau Riau bicara sendiri, Ambon bicara sendiri, Aceh bicara sendiri, Irian bicara sendiri, ramai masjid. Jelas? Jelas? Yang imam pakai bahasa Indonesia, takbir, Tuhan yang maha besar. Gagah sekali, bingung malaikat. Kembali kita kalau sholat pakai bahasa masing-masing. Betapa ramainya masjid. Itu cermin dari bangsa yang tidak bisa menjaga kesatuan dan persatuan. Uni Soviet almarhum Al-Mal'un itu negara adidaya, negara adikuasa, bersama-sama dengan Amerika menjadi polisi dunia. Tetapi kemudian dihantam oleh glasnost yang kebablasan, Gorbachev terpental, Soviet pecah jadi negara kecil berkeping-keping. Mimpi mengembalikan Soviet seperti dulu. Begitulah kalau kita biarkan benih-benih disintegrasi ini terus berkembang, tidak ada lem perekat, maka kita akan pecah berkeping-keping dan kita akan jadi satu bangsa yang kecil. Oleh karena itu, yang pertama, jaga kerukunan antar umat seagama. Berbeda pendapat boleh, berpecah belah jangan. Berbeda partai oke, tapi berbeda dalam wawasan bernegara jangan. Jujur saja, saya kemarin musim pemilu itu sudah agak pesimis melihat. Batin saya menjerit, ya Allah, kenapa umat jadi begini? Kenapa umat harus terkotak-kotak? Terlalu banyak partai-partai Islam waktu itu, 20 lebih. Begitu sidang umum MPR berjalan, saya mulai melihat titik optimisme. Ada yang mengkristal, di mana orang tidak lagi melihat partainya, tetapi melihat nilai-nilai imannya. Itulah yang memang utama buat kita. Ini yang pertama, rukun antar umat seagama. Yang kedua, rukun antar umat beragama. Beberapa hari yang lalu ada kejadian yang mengenaskan di Jakarta Timur, Cipayung. Peristiwa penyerbuan Yayasan Dolos. Hadirin yang saya hormati, kita tentu menyesalkan kejadian itu. Kita tidak bisa menyetujui tindakan main hakim sendiri. Kita berharap pemerintah bukan hanya bisa menangkap pelakunya,
tapi juga yang tidak kalah pentingnya mengusut akar permasalahannya. Kenapa itu terjadi? Kalau cuma pelakunya yang ditangkap, akar permasalahannya tidak selesai, saya khawatir terulang lagi di tempat lain. Inilah yang terpenting, menjaga kerukunan antar umat beragama, saling menghormati, saling menghargai. Jangan melakukan kamuflase, jangan melakukan tindakan-tindakan yang rawan dan peka. Misalnya umat Islam membangun masjid di tengah perkampungan orang Kristen, padahal tidak ada Islamnya di situ. Itu bisa menimbulkan kerawanan. Atau sebaliknya, membangun gereja di tengah perkampungan umat Islam yang tidak ada Kristennya di situ. Atau sebaliknya, mereknya kegiatan sosial, mereknya kegiatan kemanusiaan, tapi isinya penyebaran agama kepada orang yang sudah beragama. Itu pun bisa menimbulkan kerawanan. Jelas? Maka yang besar jangan mau menang sendiri, yang kecil harus tahu diri. Jelas? Mari saling menghormati, mari saling menghargai dalam batas lakum dinukum. Menangkap pelakunya penting, mengusut akar permasalahannya itu pun tidak kurang pentingnya. Hadirin yang saya hormati, Islam agama toleran, baik dari prinsip ajarannya maupun dari sikap umatnya. Islam agama yang rahmatan lil alamin. Kita punya kewajiban untuk membuktikan bahwa Islam bukan merupakan ancaman. Islam adalah alternatif. Islam adalah solusi. Islam bukan ancaman. Yang hadir di sini bukan perusuh, bukan umat biang kerok. Ini umat yang cinta damai. Ini umat yang tidak pernah mencari-cari musuh, tapi juga tidak akan pernah lari kalau bertemu musuh. Mari kita jaga kerukunan antar umat beragama. Jangan sampai peristiwa Dolos terulang lagi di tempat-tempat lain. Saling menghargai, saling menghormati. Jangan main hakim sendiri, tapi juga jangan mau menang sendiri. Hadirin yang saya hormati, dengan menjaga kerukunan antar umat beragama, akar keutuhan kita sebagai bangsa semakin terpelihara. Lalu yang ketiga, rukun antar umat beragama dengan pemerintah. Tadi kita sholat di sini ada imam, ada makmum, betul? Kalau makmum siapa saja boleh, Mas. Tidak ada pemilihan makmum. Fikih itu ketat kalau sudah memilih imam. Nih makmum siapa saja. Pak, itu orang pemabuk itu, boleh jadi makmum. Suka mencuri, Pak, boleh jadi makmum. Bacaannya tidak fasih, boleh jadi makmum. Ketinggalan 1 rakaat, boleh jadi makmum. Tapi tidak tiap orang boleh jadi imam. Kenapa? Imam mau mimpin orang banyak. Kalau dia bodoh, bagaimana nasib makmumnya? Ada karikatur di Medan, pernah kejadian anak kecil disuruh sholat sama ibunya.